semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada partisipan yang telah bergabung dan selamat datang di webinar yang diselenggarakan oleh Petrogenesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Aisyah Sakira yang akan menemani teman-teman semua sebagai moderator dalam webinar yang berjudul A Seismological Approach to Site Characterization for Geohazard Mitigation. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke acara inti, kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan Petrogenesia. Kepada Kak Nurul Aiman, waktu dan tempat dipersilakan Kak. Ya, terima kasih Kak Aisyah. Selamat pagi semuanya, teman-teman semuanya. Selamat pagi kepada pemateri kita hari ini, Mbak Vera. Selamat pagi, Mbak. Halo pagi Mbak. Ya, halo. Terima kasih ya, Mbak, telah bersedia untuk mengisi webinar kita pada hari ini. Eh, Perkenalkan, saya Aiman dari Petrogenesia. Mungkin teman-teman yang belum tahu sekilas tentang Petrogen. Jadi Petrogen Indonesia ini merupakan sebuah platform yang dibentuk sejak awal tahun 2026 dengan fokus pada pengembangan insight, informasi, dan pembelajaran di bidang kebumian, energi, serta industri terkait. Nah, jadi kita berusaha ya untuk menyajikan materi-materi ataupun eh, pelatihan ataupun webinar yang sesuai lah dengan eh, industri sekarang. Karena kan teknologi terus berubah, kebutuhan industri juga terus meningkat dan tentunya kita juga dituntut nih untuk terus upgrade kemampuan agar tetap relevan dan mampu bersaing di dunia kerja. Jadi itulah fungsinya, maksud kita berusaha untuk memberikan sebuah platform atau wadah kepada teman-teman semua untuk bisa mengupgrade diri bersama-sama. Karena itulah Petrogen hadir dan kami ingin menjadi tempat wadah belajar, berbagi pengetahuan dan bertumbuh bersamanya. Harapannya teman-teman dapat memperoleh wawasan baru, meningkatkan kompetensi dan memperluas perspektif mengenal perkembangan di bidang energi dan kebumian lebih jauh. Nah, semoga sesi hari ini dapat memberikan manfaat dan menjawab nih rasa ingin tahu teman-teman semuanya terkait dengan seismological pada set characterization untuk geohazard mitigation. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat mengikuti webinarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Kak Nurul Aiman atas sambutannya. Oke, next. Pada hari ini beberapa gambaran yang bisa saya berikan atas agenda kita yaitu ada pemaparan materi dari narasumber, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dan kemudian di akhir akan ada sesi foto bersama serta penutupan. Jadi pastikan teman-teman Petromeds tetap stay sampai akhir rangkaian acara ya. Oke, next. Ini merupakan ada sedikit informasi mengenai Petrogenesia atau Petrogen Indonesia yang kurang lebih isinya seperti yang dijelaskan Kak Nurul Aiman tadi, yaitu merupakan platform yang berfokus pada pengembangan insight, informasi, dan pembelajaran di bidang energi dan kebumian dengan pendekatan yang lebih modern dan mudah dipahami oleh masyarakat awam ataupun mahasiswa yang berfokus pada geosains. Harapannya kita semua bisa lebih mudah ya mengikuti perkembangan ilmu geosains dan perindustrian saat ini. Okay, next. Nah, teman-teman, kita masuk ke sesi utama. Hari ini kita akan ditemani oleh Kak Vera Gushifa MT. Beliau merupakan PhD student di bidang Geophysical Engineering di Institut Teknologi Bandung. Adapun fokus keilmuan beliau meliputi Engineering Seismology, Site Characterization, Seismic Hazard Assessment, serta metode seperti HVSR dan Ambient Noise Tomography. Nah, dari latar belakang beliau ini bisa kita pastikan ya teman-teman bahwa pemateri kita kali ini sangat mumpuni di bidangnya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kepada Kak Vera Gushifa, kita persilakan Kak. Oke, sebelumnya terima kasih ya untuk moderator. Saya izin share screen.
Mungkin ini panitia. Oke, sudah. Apakah slide-nya sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, Mbak. Oke. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya dari tim Petrogen Indonesia ya. Saya sangat luar biasa ya hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pendekatan seismologi ya untuk bagaimana sih kita melakukan karakterisasi site atau bahasa Indonesianya itu karakterisasi tapak ya. Nah, ini juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih kita memahami local side effect ini untuk mitigasi yang pastinya berhubungan nih dengan Indonesia sendiri yang sebagai kita tahu ya, Indonesia ini sebagai negara yang cukup dekat gitu dengan bencana. Terutama mungkin kita ngomongin gempa bumi di sini. Oke, eh, nah, ini sebelumnya saya buka dengan pertanyaan dulu ya untuk webinar kita kali ini. Ini pertanyaan yang cukup common sebenarnya ya. Kenapa Indonesia itu bisa menjadi salah satu laboratorium alami gitu loh untuk mempelajari gempa bumi gitu. Mungkin boleh teman-teman di sini saya mau lemparkan dengan pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita memulai obrolan kita hari ini. Ada yang tahu nggak kenapa Indonesia itu bisa jadi salah satu tempat alami gitu loh untuk kita mempelajari gempa bumi? Ada yang mau menjawab? Boleh kalau ada yang mau menjawab. Ayo teman-teman yang mau menjawab boleh ketik di kolom chat atau Iya, menggunakan fitur raise hand. silakan. Ini cuma untuk ini saja sih common question aja sebelum kita memulai. Kalau nggak ada ditunjuk ya. Enggak ya. Oke, teman-teman ada yang bisa jawab? Oke Mbak, ini ada jawaban dari Mas Nazal. Ada dua Oh iya. lempeng yang mengapit Kak, Eurasia, Indo-Australia, Ring of Fire. Oke, Lempeng dari menarik. Afrika. Kemudian ada dari Mas Melsano, karena berasal pada zona pertemuan empat lempeng Kak. Oke, menarik, menarik, menarik. Oke, jadi jawaban dari Nazal dan Melsano ini benar ya. Jadi sebenarnya kita ngomongin lempeng-lempeng yang sebenarnya itu berasal dari Pacific Plate ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, bumi kita ini kan nggak selalu, bukan nggak selalu sih, nggak diam, tapi selalu dinamik gitu. Jadi bumi kita itu selalu bergerak, yang mana ya ini bisa dilihat dari Ring of Fire seperti yang sudah disebut tadi sama peserta ya, sama Nazal. Benar ya, Ring of Fire inilah yang menjadi boundary ataupun zona tumbukan lempeng-lempeng. Jadi lempeng-lempeng itu saling tumbuk gitu, saling menujam satu sama lain gitu loh. Kenapa bisa terjadi? Karena kalau kita lihat di slide ini ya, di gambar sebelah kanan bawah itu ada video, itu ada konveksi mantel. Nah, ini tuh berhubungan dengan pemekaran tadi ya. Akhirnya konveksi mantel ini itu yang menggerakkan bumi kita. Makanya kenapa di Pacific Plate Indonesia ya termasuk di sini itu sangat rentan sekali dengan bencana-bencana seperti gempa bumi atau mungkin kalau kita lihat di Ring of Fire itu hampir seluruh boundary-nya itu ada vulkanonya gitu. Nah, ini menarik mengapa kita sebenarnya harus aware. Jadi kalau kita ngomongin apakah seorang seismologis aja nih yang harus aware tentang gempa bumi, atau mungkin seorang geofisikalis aja nih yang harus aware tentang gempa bumi ataupun bencana-bencana terkait tektonik tadi ya. Enggak juga sebenarnya masyarakat Indonesia itu juga sebenarnya harus aware. Even itu tidak belajar secara detail, tapi kan untuk memitigasi bagaimana apa namanya kita menghadapi bencana-bencana ini, nah itu memang harus aware gitu loh. Makanya kenapa sebelum kita ngobrol lebih jauh nih tentang site characterization, kita harus tahu dulu nih kondisi tektonik di Indonesia itu seperti apa. Nah, nah ini adalah konsekuensi yang seperti sudah disebutkan sama peserta sebelumnya. Jadi luar biasa ya jawabannya benar-benar gini. Kalau kita lihat Indonesia itu sendiri untuk menurut beberapa sumber itu memang dia menjadi complicated gitu loh tektoniknya itu karena ada pertemuan beberapa lempeng. Ada yang menyebutkannya itu empat lempeng, ada beberapa sumber itu yang menyebutkannya itu tiga lempeng. Yang mana di mana kalau kita lihat ya di daerah selatan itu dari Sumatera sampai di daerah sebagian timurnya itu ada penunjaman lempeng India, India Australia atau mungkin beberapa sumber juga itu menyebutnya sebagai Indo Australia itu menunjam ke lempeng Eurasia. Nah, ini kita lihat ya yang warna oranye ini lempeng Eurasia. Nah, yang di bawahnya itu India, Australia. Nah, di sini juga lempeng Pasifik juga akhirnya berpengaruh juga ya ke arah ke bagian timur. Kemudian juga ada beberapa
literatur yang bilang ada Philippine Sea Plate juga yang berpengaruh kepada tektoniknya Indonesia sendiri gitu. Nah, inilah yang kenapa Ring of Fire tadi itu menjadi sangat krusial gitu loh untuk kita pahami. Nah, karena kalau kita lihat ya, konsekuensinya itu apa gitu. Konsekuensinya, kalau misalnya teman-teman lihat di slide ini, itu banyak banget bubble-bubble itu ya, circle-circle itu menunjukkan hipocenter gempa atau kejadian gempa ya yang terjadi. Ini saya ambil dari Pusgen ya, katalog Pusgen tahun 1906 sampai 2022, yang mana kita lihat cukup sering terjadi nih gempa bumi di Indonesia. Ini mulai dari ini ya, segmennya Andaman, di sebelah baratnya Sumatera, kemudian kita lihat di sebagian di bagian utaranya selatannya Jawa, kemudian sampai ke di bagian timurnya Indonesia. Jadi ini benar-benar sangat krusial gitu loh untuk kita pelajari gitu. Nah, ini juga bisa teman-teman kalau misalnya mau ngelihat kedalamannya juga bisa ya dilihat dari bar. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Indonesia ini sangat aktif dari segi tektoniknya. Jadi, nah, kenapa makanya kita juga harus belajar beberapa studi-studi kasus yang sebenarnya terkait. Nah, ini saya coba bawa ya studi kasus. Ini juga gempa Cianjur. Saya meneliti gempa Cianjur untuk site characterization-nya dan sekarang juga lagi continue untuk ambient noise tomography ya di Cianjur 2022. Nah, kenapa gempa Cianjur 2022 ini menarik gitu loh untuk dipelajari? Kenapa? Karena gempa Cianjur 2022 ini itu punya magnitude itu yang moderat kalau kita bilang ya. Jadi dia itu sebenarnya arahnya itu sedang dengan magnitude yang sedang, tapi kok bisa merusak gitu loh. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini di gambar itu di bagian atas ya, ini tuh ada kerusakan. Kalau tidak salah itu di Kecamatan Cugenang, mungkin di daerah Gasol ataupun Desa Mekarsari itu eh, cukup eh, berdampak ya, di mana kita lihat dari data BNPB sendiri ada sekitar 602 orang yang meninggal dunia dalam kejadian gempa Cianjur ini. Kemudian juga ada rumah yang rusak, itu sekitar 67 ribuan yang rusak gitu loh. Jadi magnitudo yang sangat-sangat sedang ini gitu loh. Ternyata tuh juga bisa menghasilkan dampak yang cukup luar biasa. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat juga di slide ya, itu ada longsoran terjadi di daerah Cugenang juga. Nah, ini juga akhirnya menimbun beberapa uh, building ya ataupun rumah-rumah warga di sekitar gitu. Jadi ini kerusakan yang cukup signifikan. Nah, ini mungkin yang menjadi apa ya? Fokusnya kita gitu loh. Kenapa? Apakah hanya magnitudo ini yang bisa menimbulkan damage-nya gempa gitu loh. Bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan yang cukup berdampak ini. Nah, nanti kita akan coba belajar. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya ya dengan site characterization. Kenapa kita juga sebenarnya perlu untuk memahami kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Nah, ini ada pertanyaan juga, mengapa sih gempa bermagnitudo sedang itu dapat menimbulkan dampak yang sebesar ini? Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, kalau kita lihat ya, ternyata damage itu ataupun kerusakan itu juga sebenarnya enggak hanya dipengaruhi oleh magnitudo. Ataupun ya selama ini kan kita mikirnya kayak, oh gempa ini magnitudenya tuh besar, jadi tuh kemungkinan intensitas kerusakannya juga besar gitu. Nah, itu sebenarnya nggak salah ya dengan itu gitu. Jadi magnitude ini sebenarnya adalah salah satu faktor saja gitu yang bisa menimbulkan damage hasil dari gempa tadi itu apakah dia cukup parah atau enggak itu bisa menggunakan magnitude ini tadi ya. Tapi ini bukan satu-satunya aja gitu loh yang menjadi damage gitu loh yang menjadi rusaknya bangunan dan lain-lain sebagainya. Kita juga bisa melihat beberapa faktor di sini ya. Ada source effect, ada path effect, ada side effect. Kemudian juga kita bisa lihat dari segi building vulnerability-nya seperti apa. Nah, ini mungkin kalau misalnya kita lihat source effect ya, apa itu source effect gitu ya. Kalau kita lihat source effect ini dia berhubungan nih sama karakteristik dari si source ataupun patahan gempanya tadi. Itu bisa kita hitung nanti dari magnitudenya seperti apa. Kemudian juga kedalaman dari hiposenternya, karena kedalaman dari hipocenter juga pada akhirnya itu berpengaruh gitu loh kepada kerusakan dari gempa bumi ini tadi. Misal kalau kedalamannya itu cukup eh, dangkal gitu, kalau misalnya disebut sebagai shallow earthquake ya, itu juga sebenarnya bisa menghasilkan dampak yang cukup besar gitu loh. Nah, kemudian juga kita bisa lihat dari mekanisme sumber atau jenis patahan seperti apa sih yang sebenarnya itu bisa menyebabkan damage yang cukup parah.
Nah, kemudian ada past effect. Nah, past effect ini itu juga sebenarnya bisa kita lihat dari jarak antara sumber gempa atau epicenter tadi gitu loh. Bagaimana nanti ketika sumber gempa tadi itu menghasilkan gelombang, kemudian gelombangnya itu menjalar sampai ke permukaan, apakah nanti gelombangnya itu masuk ke poin 2 ya, teratenuasi atau enggak, atau gelombangnya itu habis atau enggak, itu kan juga berpengaruh nih sama damage gitu loh, sama kerusakan yang dialami gitu. Kemudian juga ada side effect. Nah, side effect ini itu dipengaruhi oleh kondisi lokal. Misal kalau kita lihat nanti dari segi jenis tanah atau batuan di sekitar ataupun di bawah bangunan tadi seperti apa. Bisa juga dari segi ketebalan sedimen. Kemudian juga kontras impedansi ini juga akan berpengaruh nih sama kerusakan. Begitu juga ya kalau yang terakhir ini mungkin yang paling sering ya. Jadi kayak kita ngomongin building vulnerability. Jadi sebenarnya kualitas bangunan, kemudian juga desain dari konstruksi, bahkan sampai kepadatan penduduk itu juga sebenarnya berpengaruh gitu loh kepada damage yang dihasilkan. Misal kalau di Indonesia sendiri itu sebenarnya kan ada SNI-nya ya untuk membangun bangunan yang seperti apa. Nah, tapi nanti kita akan bahas juga ya bagaimana site characterization ini tuh memengaruhi gitu loh untuk damage ini tadi. Kalau kita lihat pembahasan kita hari ini nih, saya sudah menandainya di sini. Ini yang warna merah kita akan bahas side effect di sini, yang mana nanti kita akan bahas bagaimana sih untuk mempelajari jenis tanah seperti apa yang bagus gitu loh untuk membangun suatu bangunan. Kemudian kita kita akan bahas juga bagaimana menentukan ketebalan sedimen dan mempelajari bagaimana kontras impedansi itu. Nah, oke, jadi dari sini clear ya kita akan bahas side effect untuk kedepannya. Nah, kemudian, nah ini kita masuk ke side characterization ya. Jadi sebenarnya apa sih side characterization itu? Mungkin teman-teman juga udah lihat di poster dan mungkin dari panitia ya. Side characterization itu memang kita akan bahas bagaimana sih cara kita untuk memperoleh informasi tentang karakteristik dari suatu wilayah atau suatu tempat atau tapak ya kalau kita bilang sini istilahnya yang mana nanti tapak ini tadi atau wilayah tadi ini itu sebenarnya akan mempengaruhi respon tanah terhadap guncangan gempa. Nah, kalau kita lihat di slide di sini ya ini ada batuan keras sama lapisan lunak. Nah, jadi sebenarnya berpengaruh gitu loh terhadap gelombang gempa tadi. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman pernah mendengar istilah amplifikasi gelombang gitu ya, atau perbesaran gelombang, itu kok bisa sih terjadi seperti itu? Ya karena memang itu dipengaruhi oleh uh, tapak tadi ataupun jenis batuan yang ada di bawah tadi gitu loh. Nanti kita akan bahas bagaimana sebenarnya karakteristik gelombang ataupun respon gelombang yang melalui beberapa lapisan-lapisan ini tadi. Nah, tujuan kita untuk mempelajari ini apa? Yang pertama, kita akan memahami nih kondisi lokal tapak tadi itu seperti apa sih yang ada di bawah kita selama ini tuh seperti apa. Kemudian juga kita bisa mengidentifikasi karakteristik bawah permukaan dengan cara apa? Kita bisa yang permukaan yang sebenarnya itu memengaruhi respon gempa. Kemudian kita nanti bisa melihat hasil ini itu bisa digunakan untuk menganalisis gempa dan kita pada akhirnya itu bisa tahu ya mitigasi ini kemana sih nanti arahnya seperti itu. Jadi side characterization itu cukup penting gitu loh. Jadi kalau ingin kita mengetahui bagaimana bawah permukaan kita bisa memahami dengan cara kita mengkarakterisasi side ataupun tapak yang ada di bawah permukaan. Nah, kemudian, nah ini apa saja informasi yang mungkin akan kita peroleh nih dari pembahasan kita hari ini. Yang pertama nanti kita bisa lihat geological karakteristiknya seperti apa. Nanti ini juga sebenarnya dibantu ya dengan informasi-informasi geological juga yang mungkin itu bisa ada atau tidak ya. Jadi itu tergantung nanti bisa dilihat. Jadi dari segi geological karakteristik kita bisa langsung tahu nih, bisa batuan apa sih sebenarnya yang berpengaruh gitu loh terhadap damage tadi. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya itu ada beberapa lapisan batuan ya. Biasanya mah untuk apa namanya secara commonnya itu memang lapisannya itu tuh semakin ke dalam tuh kan semakin keras ya. Jadi kalau kita lihat di atas itu ada permukaan tanah atau kita sebutnya sebagai soil. Nah, di bawah ini sebenarnya depends dari karakteristik geologi masing-masing tempat ya. Tapi secara umumnya seperti ini. Nah, ada lapisan lunak di bawahnya, kemudian juga di bawahnya lagi itu biasanya ada bedrock. Bedrock ataupun batuan yang cukup keras gitu loh. Nah, ini biasanya kalau mau
bikin bangunan atau misalnya mau membuat konstruksi, biasanya para engineering itu tuh biasanya suka mencari tahu apakah daerah tersebut itu punya bedrocknya itu di kedalaman berapa gitu loh. Jadi supaya mengurangi dampak yang tadi itu ketika misalnya ada gempa bumi, kalau misalnya bedrocknya terlalu jauh gitu loh atau terlalu dalam sehingga misalnya lapisan lunaknya yang lebih tebal, nah itu juga akan sedikit berbahaya. Nah, mungkin kalau teman-teman bertanya itu kenapa, nanti kita akan bahas sih dari segi karakteristik gelombangnya seperti apa. Nah, kemudian nanti informasi yang akan kita peroleh lainnya dari site characterization ini, kita bisa lihat karakteristik seismik dari bawah permukaan tadi seperti apa. Ada beberapa parameter, cuman mungkin kalau kita bahas dari segi HVSR hari ini ya, nanti kita akan bertemu, akan berdekatan gitu loh dengan parameter gelombang S gitu atau VS ya, yang mana nanti ini dari penelitiannya Zulfakriza et al. 2014, teman-teman nanti bisa ngelihat, kita bisa lihat kontras VS-nya di sini, yang mana nanti ada VS yang rendah, ada VS yang tinggi. Nah, ini bisa didapatkan dari metode yang akan kita pakai nanti, atau mungkin dari beberapa metode lain seperti ambient noise tomografi ataupun tomografi biasa ya. Nah, kemudian kita juga bisa memperoleh dynamic site characterization yang paling umumnya ya. Ini nanti kita bisa menghitung F0-nya. F0 itu adalah frekuensi dominan dari tanah di sekitar kita. Kemudian juga kita akhirnya bisa mengetahui nih potensi amplifikasi atau perbesaran gelombang tadi gitu loh yang memengaruhi damage ketika ada bahaya gempa bumi tadi. Jadi ini adalah tiga informasi yang sangat common untuk kita dapatkan ketika kita mempelajari site characterization. Nah, ini adalah hal-hal yang penting juga nih untuk teman-teman ketahui. Di sini juga ada animasi ya, saya tampilkan ketika misalnya ada gempa, kita lihat ada hiposenternya di sini. Ketika gelombang itu merambat, nah apa yang terjadi gitu loh? Yang terjadi ya seperti ini. Gelombang merambat, kemudian akhirnya itu menimbulkan surface wave ya. Surface wave itu adalah gelombang permukaan yang akhirnya itu memengaruhi kondisi atas permukaan kita seperti apa. Apakah damage-nya nanti menjadi rusak atau enggak. Nah, ini kita bisa lihat kalau dari segi ini, gelombang itu dia cukup berperan ya, misalnya dia juga berubah ketika melewati lapisan yang cukup lunak gitu lah. Nanti kita akan bahas. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana sih sebenarnya kondisi tapak tadi atau saya tadi itu bisa merubah nih sumber energi tadi itu menjadi kerusakan gitu. Nah, nanti kita akan bahas stepnya adalah dari jadi sumber ataupun earthquake tadi itu dia kan menghasilkan gelombang nih atau getaran. Nah, inilah disebut sebagai propagasi atau kita bilangnya ground motion ya. Nah, yang menjadi faktor penyebab apakah nanti ini kerusakannya menjadi rusak lebih parah atau enggak. Nah, ini dari site characterization-nya. Salah satunya seperti itu yang seperti sudah kita bahas kan sebelumnya, ada beberapa dampak kenapa bisa damage-nya bisa sangat berat gitu loh. Nah, ya, salah satunya adalah site characterization. Ya, kenapa? Karena setiap batuan tadi atau lapisan tanah tadi ketika dia dilewati oleh gelombang itu maka punya respon yang cukup berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat yang seperti di animasi tadi ya, jadi kalau di ini di area fault ini, fault rupture ini kemungkinan batuannya lebih keras dibandingkan sama yang di atas, misalnya di soil atau apa ya. Nah, ini tuh juga akhirnya gelombang gempa itu tuh biasanya berbeda gitu loh ketika melewati jenis batuan yang berbeda juga gitu. Nah, jadi inilah hal-hal yang akan kita pelajari nantinya ya. Sehingga nanti kita bisa belajar bagaimana sih nanti mitigasi dari uh, site characterization ini yang dihasilkan oleh site characterization ini. Nah, ini. Jadi kalau misalnya side respon tadi, respon tanah ya, itu sebenarnya bisa menghasilkan respon yang berbeda seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, ini nanti akan menghasilkan hazard yang berbeda pula. Makanya kenapa kita perlu melakukan pemetaan risiko terhadap side respon ini tadi untuk mengurangi hazard. Jadi makanya ada istilah mikrozonasi. Teman-teman juga kalau misalnya pernah mendengar mikrozonasi ini adalah pemetaan sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi hazard tadi. Pemetaan seperti apa, terus variabel-variabelnya juga seperti apa. Nah, ini nanti kita akan bahas ya di obrolan kita pagi ini. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita memperoleh informasi-informasi yang sudah disebutkan tadi ya? Ada tiga kan informasi yang kita pengen dapatkan gitu loh. Segi geologikalnya, kemudian juga dari seismiknya. Nah, itu bisa didapatkan dari beberapa teknik sebenarnya. Nah,
Kalau site characterization sendiri itu biasanya yang sering mempelajari ini itu ada di tiga bidang ya. Dan ini sebenarnya saling berkaitan. Ada di geologi. Nah, di geologi ini sebenarnya kalau misalnya mau secara langsung ya mengetahui batuan apa sih yang ada di bawah permukaan secara shallow ya, secara dangkal, biasanya orang-orang geologi yang melakukan pemetaan ini. Jadi langsung dipetakan. Misal seperti apa batuan di daerah A. Oh, ternyata di daerah A ini ada litologi seperti ini. Nah, itu langsung ketahuan gitu loh batuannya apa. Kenapa? Karena orang-orang geologi ini tuh biasanya langsung survei ke lapangan dan langsung melakukan pemetaan gitu loh. Nah, akhirnya nanti juga teman-teman kalau pernah mendengar istilah stratigrafi, itu juga cukup common ya di geologi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah geoteknikal. Nah, ini juga berhubungan ya kalau misalnya teman-teman pernah mendengar istilah lubang bor atau borehole, SPT, CPT, kemudian juga sampai uji laboratorium. Nah, ini juga digunakan oleh orang-orang geoteknikal. Mereka juga bisa langsung mendapatkan informasi dari borehole tadi gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah geofisis atau seismologi. Nah, ini biasanya seperti mungkin teman-teman yang punya background di geofisis atau seismologi ya, ini common ya. Jadi mungkin dari parameter-parameter fisiknya di bumi kita, entah kita mau pelajari density, entah kita mau pelajari velocity gitu ya. Ini di sini kita akan mempelajari set characterization tadi. Nah, beberapa metode yang yang menggunakan um, site characterization sebagai ininya ada HVSR, kemudian ada MASW, dan ada aminohistomografi. Mungkin ada beberapa metode lain juga, tapi mungkin yang hari ini kita bahas itu ada di HVSR-nya. Nah, ya ini yang akan kita pakai nanti untuk mempelajari site characterization. Dari kita akan lihat dari segi geofisis dan seismologinya. Nah, mengapa kita memilih pendekatan seismologi? Kenapa nggak yang lain? Kan tadi itu sebenarnya ada banyak banget ya metode-metode yang bisa kita pakai gitu loh untuk site characterization ini. Nah, yang pertama sebenarnya kalau kita mau pakai seismologi ini, itu sebenarnya non-invasif gitu loh. Tadi kita nggak perlu menggali, ini sama ya sebenarnya konsepnya seperti untuk metode-metode geofisis yang lain juga ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu menggali untuk mengetahui ini, kita bisa menggunakan parameter-parameter fisis dari bumi untuk memahami bagaimana sih kondisi bawah permukaan. Nah, terus ini juga efisien nih untuk area yang cukup luas dan bisa memberikan informasi karakteristik bawah permukaan melalui gelombang seismik. Ini kalau kita khusus belajar seismologinya aja. Jadi dari gelombang seismik ini, parameter dari kecepatan gelombang ini lebih tepatnya ya, itu tuh sebenarnya bisa memberikan informasi-informasi bagaimana sih sebenarnya di bawah permukaan bumi kita ini. Nah, nanti kita bisa melihat ataupun merekam respon dinamika tanah, yang mana juga nanti metode-metode seismologi ini, khususnya untuk yang pasif ya, itu biasanya relatif lebih ekonomis dibanding kalau misalnya kita melakukan investigasi langsung untuk misalnya area yang cukup luas. Nah, makanya mengapa hari ini kita akan bahas dari segi pendekatan seismologi. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya gelombang itu membawa informasi di bawah permukaan? Ini kan yang dari tadi saya sebutkan terus ya, sebenarnya gelombang itu bisa memberikan informasi loh, seperti apa gitu ya. Jadi gelombang itu, kalau yang kita bahas ya gelombang bumi lebih tepatnya itu dibagi menjadi tiga. Atau mungkin kalau misalnya lebih ini jadi dua ya, ada gelombang badan, ada gelombang permukaan gitu. Gelombang badan ini itu dibagi dua lagi, ada P wave atau gelombang P, ada is wave atau gelombang S gitu lah. Jadi kalau misalnya kita lihat body wave ini mungkin yang paling sering ya. Kalau misalnya teman-teman melihat gempa bumi, misalnya pernah melihat pola-pola gelombang gempa bumi itu biasanya kan yang paling cepat itu kan gelombang P-nya dulu ya. Jadi gelombang P, yang mana gelombang P ini juga sebenarnya bisa menembus interior bumi. Nah, makanya kenapa bumi kita ini bisa diketahui nih ada mantel, ada inti bumi. Nah, ini sebenarnya adalah informasi langsung dari gelombang tadi. Jadi bisa mengetahui sebenarnya struktur bawah permukaan kita itu seperti apa. Kemudian ada S-wave. Nah, ini juga kalau kita lihat ya di sebelah kanan itu ada animasinya. Jadi teman-teman bisa lihat S-wave itu seperti apa, P-wave itu seperti apa. Nah, kalau S-wave ini dia karakteristiknya itu dia tidak merambat pada fluida ataupun kalau misalnya teman-teman lihat ketika gelombang itu merambat pada area-area yang lunak, biasanya akan lebih lambat, kemudian juga gelombangnya itu bisa lebih panjang dan bisa lama goncangannya. Jadi kalau kita ngomongin S-wave. Nah, ada surface wave. Nah, surface wave ini adalah gelombang yang menjalar di permukaan. Sebenarnya kalau kita ngomongin kayak gempa bumi, ketika gempa bumi itu tuh uh,
apa ya, rupture gitu loh, terjadi gempa bumi, maka sebenarnya dia tuh juga akan menghasilkan berbagai macam gelombang ini tadi gitu loh. Sampai ke permukaan ada surface wave-nya. Nah, nanti kalau kita ngomongin site characterization, kita akan ngomongin surface wave-nya. Kenapa? Karena dia merambat di dekat permukaan dan biasanya akan lebih sensitif kepada area-area yang dangkal. Makanya kenapa kita akan ngomongin nanti di bagian surface wave-nya. Nah, ini ada ilustrasi teman-teman bisa lihat ya, ini gempa Meksiko tahun 1985. Nah, ini cukup strong ya, magnitudenya adalah 8,1. Nah, tapi ini sebenarnya kalau kita lihat ya jaraknya kepada kota Meksiko itu cukup jauh ya. Itu sekitar 380 kilometer gitu loh. Tapi kenapa damage yang dihasilkan tuh cukup besar gitu loh. Nah, inilah tadi kalau misalnya kita ngomongin kenapa ada istilahnya amplifikasi gelombang. Nah, di Meksiko sendiri ini memang di bawah di atas bedrocknya itu tuh ada lapisan lunak sebenarnya. Makanya kenapa gelombang itu akhirnya bisa teramplifikasi dan kemudian bisa menjadi damage yang cukup parah. Kenapa? Karena gelombangnya terperangkap di dalam sedimen dan itu bisa menghasilkan goncangan yang cukup besar gitu. Nah, ini juga kita bisa lihat ya animasi dari gelombang Love dan gelombang Rayleigh-nya. Jadi surface wave itu terbagi dua, ada Love dan ada Rayleigh. Oke, ini bisa kita lihat ya. Nah, kalau yang Rayleigh ini kan dia bentuknya seperti eliptisitas ya. Jadi dia jadi seperti elips gerakannya. Nah, kemudian, nah kita kan menggunakan pendekatan seismologi nih untuk site characterization. Nah, seismologi ini dia itu terbagi dua. Metodenya itu terbagi dua. Ada yang metode aktif, ada yang metode pasif. Nah, kalau misalnya metode aktif, ini teman-teman juga kalau misalnya pernah mendengar seismic refraction, seismic reflection, MASW. Nah, ini tergantung ini disebut sebagai metode aktif. Kenapa? Karena dia menggunakan sumber secara langsung ya. Jadi kita nanti nge-create source-nya, nge-create energinya sehingga nanti bisa di-record. Nah, makanya kenapa dinamakan sebagai metode aktif. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan sumber langsung dari alam, kita di sini fokus kepada metode pasif. Nah, misalnya kayak tadi kita menggunakan gempa bumi, itu kan source langsung ya dari alam, atau mungkin kita menggunakan ambient noise ya. Ambient noise ini semacam getaran-getaran yang dihasilkan secara kontinu. Nanti kita akan lihat seperti apa karakteristik dari noise itu sendiri gitu loh. Nah, jadi secara umum ini nanti kita bisa lihat dari segi ini. Tapi kalau misalnya untuk set characterization yang kita akan pelajari hari ini, kita akan fokus kepada metode yang pasif. Nah, karena HVSR ini dia langsung mengambil noise alami ya, gitu. Nah, ini kenapa kita pada akhirnya memilih HVSR ya untuk yang kita akan bahas hari ini sebagai metode untuk mengetahui site tadi ya. Yang pertama akuisisinya cukup cepat. Jadi kalau teman-teman pengen tahu ya, jadi perekaman dari HVSR ini untuk merekam getaran tadi itu maksimal itu 30 menit itu sudah cukup ya. Itu kalau kita mau lihat standar Sesame itu mengatakan bahwasanya perekamannya cukup 30 menit. Jadi nggak perlu lama, cuman kita taruh saja alat perekam getaran, kemudian nanti akan direkam selama 30 menit it's enough gitu. Tapi kalau semakin lama perekamannya seperti boleh nggak? Boleh. Kalau semakin lama kita rekam, itu biasanya akan menghasilkan informasi yang cukup baik, apalagi mungkin noise-noise yang bukan ambient noise-nya itu akan tidak terlalu kelihatan. Nah, kemudian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, metode ini juga non-invasif ya. Jadi kita nggak perlu ngegali tuh untuk melihat bawah permukaan. Jadi cukup merekam saja getaran alami dari bumi kita ini. Nanti kita akan melihat informasinya melalui metode HVSR tadi. Nah, kemudian juga biayanya cukup rendah dibandingkan dengan metode pemetaan yang lain. Dan ini kita bisa menggunakan single station ya untuk penyebaran alat tunggal. Nah, nanti hasilnya kita bakal melihat parameter parameter F0 dan A0 untuk mengetahui bagaimana sih frekuensi resonansi dari si tanah tadi. Dan kemudian kita bisa mengetahui nih pembesaran gelombang tadi atau amplifikasi dari tanah. Nah, nanti baru kita lakukan site characterization gitu loh untuk mengetahui kira-kira klasifikasi situs di daerah tersebut tuh seperti apa. Nah, apakah kita harus menunggu gempa untuk mempelajari karakteristik suatu lokasi ya? Nah, ini kan mesti krusial ya, karena teman-teman juga dari awal itu mikir kan, oh seismologi gitu. Berarti kita harus nunggu gempa dulu dong untuk mempelajari karakteristik suatu lokasi gitu. Nah, jawabannya enggak juga gitu. Kenapa? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kan seismologi ini terbagi jadi dua ya. Jadi dia bisa langsung menggunakan sumber yang alami ataupun yang buatan. Nah,
Kalaupun yang alami, kita tadi ada ngomongin earthquake ataupun gempa bumi gitu. Itu juga bisa dipakai. Jadi teman-teman kalau misalnya melihat metode seperti tomografi waktu tunda gitu-gitu, itu kan menggunakan earthquake. Nah, tapi kalau kita lihat beberapa metode lainnya, ternyata ada loh yang nggak perlu menggunakan earthquake tadi. Jadi kalau misalnya mau ngerekam, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, jadi kita cuma naruh alatnya aja, jadi dia ngerekam getaran bumi secara alami ya. Nah, itu disebut sebagai ambient noise ya, ataupun getaran alami tadi. Dari mana getaran alami tadi itu berasal? Dia itu bisa berasal dari aktivitas manusia, kemudian juga dia bisa berasal dari gelombang laut dan angin. Nah, ini juga tapi ada syaratnya. Jadi kan nggak serta-merta misal kalau kalian tiba-tiba mau mengukur getaran di samping itu tuh ada misalnya ada pabrik gitu ya yang punya alat apa sih namanya yang bisa menghasilkan getaran gitu. Apakah itu disebut sebagai ambient noise? Nah, itu juga perlu kita garis bawahi ya, itu tidak bisa disebut sebagai ambient noise. Kenapa? Ambient noise ini itu terjadi kalau getaran itu tuh continue gitu loh. Seperti contohnya kalau kita bilang gelombang laut deh, gelombang laut sama angin gitu. Nah, ini kan adalah penghasil getaran yang cukup alami, yang cukup cukup continue ya maksudnya. Jadi ketika gelombang itu bergetar gitu loh, dan kemudian direkam oleh alat secara kontinu, nah itu akan membawa informasi yang sesuai gitu loh dari bawah permukaan. Tapi kalau misalnya tadi kita lihat ada aktivitas seperti pabrik gitu loh yang ada berada di dekat perekam tadi ya, itu sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai ambient noise juga gitu. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kita lihat itu tidak kontinu. Kadang malam bisa bergetar, kadang siang bisa bergetar. Nah, itu biasanya tidak akan memberikan informasi yang relevan gitu. Nah, makanya kenapa hadirlah metode yang berhubungan dengan ambient noise ini tadi, ini juga sebenarnya mempermudah kita loh untuk mempelajari bumi kita. Tapi dalam tanda kutip mungkin struktur yang cukup dangkal ya dari sini gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat apakah hanya struktur dangkal aja, karena VSR ini mungkin belajarnya di shallow ya. Tapi nanti teman-teman kalau misalnya mau lebih lanjut ya kita bisa belajar ambient noise tomography, itu juga bisa menghasilkan apa namanya hasil yang cukup dalam gitu. Tapi nanti cukup panjang ya kalau kita ngomongin ambient noise tomography. Jadi seperti itu ya, intinya kita nggak perlu tunggu gempa dulu nih gitu untuk mempelajari bawah permukaan. Kita juga bisa menggunakan noise pada akhirnya. Jadi kalau kita lihat karakteristik gelombang, ya misalnya dari earthquake ya, itu ada gelombang gempanya, kemudian juga kita lihat ada apa namanya semacam kodanya dan lain-lain, semua itu sebenarnya ada bisa dipakai gitu. Jadi kalau HVSR itu juga dia nggak mesti melulu soal ambient noise, tapi dia juga bisa menggunakan earthquake. Ada pembagiannya lagi, ada earthquake HVSR, ada microtremor HVSR. Mungkin kalau yang hari ini ya kita akan bahas itu lebih ke ambient noise-nya atau microtremor HVSR-nya ya. Nah, ini contoh ambient noise. Ini adalah salah satu perekaman yang sudah saya coba untuk lakukan ya. Ini perekaman. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya perekaman di ambient noise itu dari alatnya itu kita bisa lihat tiga komponen ya. Ada komponen Z atau kita sebut vertikal, ada komponen north dan east gitu loh. Jadi tiga komponen inilah nantinya yang akan kita gunakan untuk melakukan processing di HVSR nanti. Nah, yang warna ambient noise nih kalau teman-teman lihat ini ya, ini yang warna hijau-hijau ini adalah windowing atau apa ya, semacam proses untuk memilih yang mana sih yang disebut sebagai ambient noise. Nah, jadi ambient noise itu kalau kita lihat itu adalah ini tuh sebenarnya adalah noise ya, yang lurus-lurus ini noise gitu, noise alami. Sedangkan yang kayak lonjakan-lonjakan tinggi ini biasanya tuh dibuang gitu loh. Ini bukan noise alami, tapi biasanya tuh noise yang tidak kontinu, yang mungkin berasal dari ada orang jalan atau mungkin ada dari kendaraan gitu, yang tidak kontinu ya. Jadi ini tuh sebenarnya dibuang karena bisa memberikan informasi yang salah. Jadi yang diambil tuh yang ini nih, noise-noise yang kontinu ya sifatnya gitu loh. Nah, ini salah satu bentuk ya perekaman dari seismometer. Nah, kemudian, nah kita akan masuk nih ke prinsip dasar HVSR. Jadi sebenarnya HVSR itu seperti apa sih gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, HVSR ini itu diperkenalkan oleh Nogoshi dan Iragashi ya tahun 1971, kemudian dikembangkan lagi sama Nakamura. Jadi di mana HVSR ini nanti kita akan coba nih analisis spektrum mikrotremor yang tadi. Tadi kan teman-teman udah lihat tuh ada tiga komponen ya. Komponen vertikal, utara dan selatan. Nah, dari tiga spektrum tadi kita itu bisa mengestimasi karakteristiknya. Nah, ini kalau di sini ini ada beberapa animasi ya, ada beberapa gambar yang terkait amplifikasi gelombang tadi. Ternyata memang ketika gelombang itu melewati beberapa batuan ya, dia punya respon yang berbeda-beda. Contohnya seperti ini nih.
Nah, ini kalau kita lihat yang paling sering itu ya di basin efek ya. Kalau kita lihat ketika gelombang melewati bedrock, tiba-tiba masuk soft soil, dia membesar kan, gelombangnya itu memanjang, kemudian akhirnya terperangkap. Nah, ini panah-panah yang menunjukkan terperangkap. Nah, dari sinilah ide si Nakamura tadi, ide Nogoshi Iragashi tadi itu muncul gitu loh. Bagaimana sih caranya kita tuh mengetahui ini tadi. Nah, jadi metode HVSR ini juga dia sangat andal gitu loh untuk menentukan frekuensi dominan seperti yang sudah dibahas ya sebelumnya. Frekuensi dominan yang mempresentasikan resonansi alami tanah akibat local side effect. Terus juga nanti di dalamnya itu ada kombinasi gelombang Rayleigh dan Love atau gelombang badan. Ada juga gelombang permukaan dan ada juga gelombang badannya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin gelombang permukaan tadi itu kan sebenarnya nggak purely Rayleigh dan Love aja, tapi juga yang terekam itu tuh jadi ada gelombang P dan S-nya. Cuman mungkin nanti di processing kita akan coba bagaimana untuk menggunakan gelombang Rayleigh-nya aja. Nah, yang kemudian sifat eliptisitas dari gerakan gelombang Rayleigh tadi, karena Rayleigh tadi kan bentuknya seperti elips ya ketika dia bergerak. Nah, inilah nanti akan digunakan untuk mengestimasi kecepatan gelombang geser atau VS. Untuk melihat dan juga melihat kontrasnya impedansi batuan. Nah, jadi sekilasnya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya mau mengetahui ya idenya si Nakamura tadi, karena tadi ada animasi itu ya Bedrock, kemudian juga soft soil. Nah, jadi metode HVSR ini sebenarnya kita akan membandingkan nih komponen horizontal sama vertikalnya. Tadi kan ada horizontal yang Z, terus ada yang vertikal juga, ada north south. Nah, itu kita akan coba bandingkan. Makanya namanya HVSR ya. Nah, rasio sinyal ini nanti akan menggambarkan nih hubungan antara gerakan horizontal dan vertikal permukaan tanah dengan batuan bedrock yang ada di bawah. Nah, nanti ini akan menggambarkan kontras impedansi yang memungkinkan terjadinya amplifikasi. Kenapa ada amplifikasi? Ya karena dia ada kontras nih antara bedrock tadi dengan soil. Nah, jadi kalau mau melihat ini ya Nakamura sendiri mengatakan dalam penelitiannya bahwasanya uh, faktor amplifikasi gitu loh dari kalau kita bisa lihat dari segi horizontal dan vertikalnya ini memang dipengaruhi nih sama spektrum yang ada di gelombang yang ada di surface dan yang ada di bedrock. Nah, sehingga nanti makanya muncul HVSR yang seperti ini. Nanti kita akan coba bandingkan uh, yang kita akan coba membandingkan komponen horizontal dan vertikalnya. Tapi kalau nanti misalnya hasilnya satu, misalnya seperti ini nih, kita tiba-tiba taruh seismometer nih di atas bedrock yang sebenarnya tidak ada soilnya di atas, nanti hasilnya itu dari pengukurannya itu bisa satu. Nah, itu kemungkinan tidak ada amplifikasi di situ, gitu. Jadi HVSR ini ada karena sebenarnya ide Nakamura ide Iragashi Nogoshi tadi yang berpikir terhadap faktor amplifikasi tadi antara bedrock dengan si soil tadi. Nah, kemudian, nah ini kalau sekilas ya, nanti kita akan coba lihat bagaimana processingnya. Jadi ambinoise yang tadi, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kan kita nanti bakal ngambil noise-noise yang sebenarnya sifatnya kontinu gitu loh, yang bukan lonjakan noise ataupun noise yang tiba-tiba. Nah, caranya nanti kita akan lakukan windowing. Windowing itu artinya kita milih dulu, kira-kira noise yang mana sih yang cenderung itu stabil. Nah, nanti makanya kita akan menggunakan selection dari jumlah window-nya. Kemudian nanti ini ya Kak, kalau misalnya kita nanti mau ngolah ya kita akan bertemu dengan STA per LTA ya. Ini kita akan lihat ya mungkin di selanjutnya bagaimana nanti ini akan menjadi anti trigger algoritmnya sehingga nanti kalau secara otomatis ya kita bakal langsung nih membuang lonjakan-lonjakan yang nggak perlu. Nah, nanti hasilnya ini kita kan ini ada tiga komponen. Nah, ini karena dia masih dalam bentuk time series, kita harus ubah dulu nih menjadi frekuensi. Jadi cara mengubah time series menjadi frekuensi kita menggunakan istilahnya adalah transformasi Fourier kalau teman-teman pernah dengar ya. Jadi transformasi Fourier, sinyal yang asli atau raw data dalam time series tadi itu kita ubah dulu menjadi frekuensi gitu loh. Nah, kita menggunakan ini dan nanti seperti biasa ya teman-teman mungkin mengetahui ini ada formasi Euler-nya dan akhirnya kita mendapatkan sinyal dalam bentuk eh, frekuensi gitu loh. Akhirnya nanti kita bisa memilih informasi berdasarkan frekuensi tadi. Nah, tapi mungkin kalau misalnya di beberapa tools seperti mungkin Geopsy dan lain-lain itu mereka bisa menggunakan yang lebih advance, yang lebih cepat gitu, menggunakan fast Fourier transform gitu. Nah, kemudian dari sini, nah karena tadi kita mau membandingkan nih kan, mau membandingkan komponen horizontal dan vertikal. Horizontalnya tadi kan masih dua tuh, masih ada yang utara sama masih ada yang selatan. Nah, yang masih utara dan selatan ini digabungin dulu dengan menggunakan quadratic mean horizontal. Jadi seluruh
komponen horizontal tadi itu digabungkan dan kemudian dikalkulasikan. Nah, nanti baru setelah tergabung nih komponen horizontalnya, nanti kita akan coba H/V kan gitu loh. Kita akan coba bandingkan gitu. Nah, nanti baru muncul yang namanya kurva H/V. Nah, inilah nanti yang bisa kita pakai sebagai bentuk dari set characterization tadi, bentuk awalnya ya. Nah, ini gimana cara kita baca kurva VSR? Ini ada salah satu kurva VSR dari penelitian saya. Nah, ini nanti kurva VSR ini yang warna-warna ini, yang warna pink, yang warna oranye. Nah, ini itu adalah window yang tadi kita seleksi. Ya, itu kita bisa seleksi secara otomatis ataupun tidak ya. Jadi nanti window-window ini ditumpuk, kemudian nanti di apakah memunculkan kurva yang sama gitu. Nah, ini di sebelah di sebelah sini kita lihat H/V ini nilai H/V-nya. Nah, yang di bawah ini adalah dia kira-kira di frekuensi berapa. Nah, kalau misalnya kita lihat ini kan munculnya puncaknya itu di H/V mungkin sekitar berapa ini ya? Sekitar 10 gitu lah. Jadi kemungkinan kita langsung bisa ngelihat nih nolnya, amplifikasinya itu di 10 dengan frekuensi dominannya itu di sekitar mungkin 5, sekian gitu ya. Nah, jadi apa arti F0 dan A0 tadi itu? Nah, F0 itu dia frekuensi dominan. Udah disebut juga ya sebelumnya, ini itu menunjukkan nilai frekuensi resonansi dari dalam tanah. Misal, dari tanah ini, dari tanah lokasi A, frekuensi dominannya itu cenderung lebih besar ya gitu loh. Atau mungkin kalau kita lihat kalau misalnya F0-nya itu tinggi, ya kemungkinan amplifikasinya rendah. Kenapa? Karena kemungkinan batuan itu biasanya tuh keras gitu. Seperti itulah ya cara membaca F0 dan A0 nih. Cuman mungkin kita akan lihat lagi bagaimana nanti di studi kasus ya untuk menggunakan ini. Nah, dari informasi ini nanti kita bisa langsung mengetahui F0 dan A0-nya dengan cara melakukan interpolasi setiap titik pengukuran. Nanti juga teman-teman bisa ngelihat akhirnya, oh ternyata area ini tuh punya F0-nya rendah, oh area ini punya F0-nya tinggi, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nanti mau lebih advance lagi, kurva ini tuh nanti bisa dilakukan pemodelan gitu loh untuk menghasilkan 1D model ataupun 3D model sehingga kita bisa ngelihat secara vertikal nih di bawah permukaan itu seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ada studi kasus gempa Cianjur 2022 karena kebetulan saya mengerjakan gempa Cianjur 2022. Ini untuk memperoleh yang lebih baik itu dipasang sekitar 255 station. Teman-teman bisa melihat mikrotremornya. Ini yang warna coklat ini, titik-titik segitiga terbalik ini adalah stasiun mikrotremornya. Dipasang itu di atas sesar Cianjur ya. Nah, ini ada 225. Kemudian ini mikrotremornya juga kebetulan 3 komponen karena kan kita akan mengolah HVSR, jadi dia wajib 3 komponen ya, harus ada komponen horizontal dan vertikalnya di situ. Nah, kemudian cakupan areanya seperti ini, dan ini stationnya itu dipasang 500 meter. Nah, durasi perekamannya itu seperti yang udah saya sebutkan di awal, kan kita kalau mengikuti standarnya Sesame, itu tuh boleh 30 menit, tapi jangan di bawah 30 menit, tapi di penelitian ini tuh ada sekitar 60 sampai 70 menit gitu. Nah, ini aku sisi ke Cianjurnya juga, teman-teman bisa ngelihat bagaimana pemasangan alat-alat cukup simpel ya pemasangan alatnya. Jadi, kalau ingin memasang alat alat mikrotremor tadi itu teman-teman harus memastikan kondisinya juga jauh dari keramaian ya, terus juga datar gitu. Kemudian nanti bisa langsung kalau misalnya ada rumput-rumput boleh apa namanya boleh dibersihkan dulu. Nah, kemudian cukup ditaruh saja, kemudian dihidupkan dan ditinggalkan. Seperti itu saja. Jadi makanya dikatakan di awal ini sebenarnya metode yang cukup menarik gitu loh untuk uh, kita proses gitu. Nah, kemudian, nah ini adalah hasilnya ya, contoh hasil dari HVSR tadi. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kita bakal melihat kurva HVSR-nya, yang mana ini merupakan kurva H per V yang bisa dilihat dalam frekuensi. Nah, nanti kita akan memberikan informasi-informasi seperti yang ada di gambar ini. Ini adalah bentuk F0 dan A0-nya. Kita langsung bisa melakukan interpolasi kira-kira F0-nya seperti apa? Kalau kita lihat di sini ya, ini nilai F0-nya yang warna merah itu tuh yang rendah, nah yang warna biru itu yang tinggi gitu. Nah, sedangkan nanti amplifikasinya yang warna biru itu yang rendah, yang merah itu yang tinggi. Nah, kita bisa lihat nih ternyata
area-area kerusakan atau yang kita lihat warna ungu ini ya, ini adalah triangle untuk area kerusakan dari data BNPB 2022. Ternyata dia tuh emang cukup berkorelasi nih dengan nilai-nilai amplifikasi. Nah, nanti seperti ini ya, cara kita untuk melihat bagaimana sih mengkarakterisasi suatu wilayah tadi itu. Nah, mungkin kalau misalnya lebih advance lagi, kita nanti bisa bagi nih kelas-kelasnya. Oh, ternyata kalau di standar SNI, itu tuh ada kelas-kelasnya. Misalnya kelas A itu batuannya seperti apa, kira-kira kecepatannya seperti apa. Nah, itu mungkin teman-teman kalau pernah dengar di VS30, nah itu tuh bisa dibagi kelasnya. Tapi untuk mikrodonasi, teman-teman cukup belajar F0 dan A0 ini. Jadi kita udah tahu nih, oh ternyata area dengan dampak gempa cukup parah, itu tuh ternyata amplifikasinya cukup tinggi. Nah, ini kita bisa memberikan asumsi, oh ternyata kemungkinan ya itu ada area batuan lunak di situ gitu. Nah, kalau misalnya mau lebih advance lagi, kurva ini tadi itu bisa dimodelkan, nanti kita bisa lihat 1D-nya seperti apa, terus kita juga bisa melihat bentuk dari gelombang permukaannya seperti apa gitu. Nah, jadi gini ya, ini hasil dari penelitian saya kebetulan masih manuskrip under review ya, nanti mungkin akan dipublikasikan. Nah, jadi seperti itu ya pembahasan awal kita terkait metode HFSR. Jadi teman-teman juga harus ini take home message-nya ya untuk characterization itu sebenarnya sangat membantu. Udah berbeda nih di tiap lokasi. Oh, ternyata memang respon gempa yang berbeda ini itu terkait dengan kondisi bawah permukaan dari lokasi tadi itu. Apakah dia punya sedimen yang tebal atau mungkin tanah di situ tuh lunak. Nah, itu sebenarnya sangat berpengaruh. Nah, yang kedua, pendekatan seismologi itu sebenarnya sangat memungkinkan kita untuk mengkarakterisasi tapak secara efisien melalui analisis gelombang. Dan HVSR ini adalah salah satu metode yang cukup sederhana tapi juga efektif nih untuk mengidentifikasi karakterisasi dinamika tanah ataupun dinamika tapak dan mendukung mitigasi bencana. Nah, nanti ini hasilnya kita kita bisa menggunakan HVSR ini ya untuk melakukan mitigasi. Bagaimana caranya? Caranya nanti itu misal area-area yang teridentifikasi nih punya potensi amplifikasi yang cukup tinggi. Nah, itu kemungkinan kita tidak perlu membangun bangunan di situ gitu loh. Jadi kita bisa mengarahkannya ke situ. Nah, ini juga kita bisa akhirnya kan include ya ilmu kita yang di geoteknik tadi dengan yang seismologi geofisis, kita akhirnya bisa bekerja sama. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman punya teman-teman sipil, mereka juga bisa akan belajar sih bagaimana karakterisasi dari tapak tadi seperti itu. Nah, ini teman-teman untuk pengenalan ya, kita belajar karakterisasi tapak yang akhirnya ini sangat apa namanya ya, sangat krusial gitu loh untuk menjadi pendukung mitigasi selanjutnya seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa kata terakhir ya. Sebenarnya earthquake don't kill people, tapi buildings do. Nah, ini balik lagi kalau kita ngomongin buildings do, ya kemungkinan dari bisa saja ini karakterisasi tapaknya harus dipelajari, ataupun kita bisa mempelajari bagaimana uh, vulnerability dari buildingnya tadi juga gitu. Nah, jadi magnitudo yang kita bahas di awal itu hanya salah satu faktor. Kondisi lokal tapak itu memiliki peran penting untuk menentukan bagaimana sih tanah itu merespon guncangan. Seperti itu. Mungkin seperti itu, moderator. Wah, terima kasih Mbak Vera Gushifa atas ilmu yang sangat insightful. Luar biasa ya teman-teman. Gimana nih teman-teman masih semangat nggak untuk sesi berikutnya? Semoga masih semangat ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan di kolom chatnya. Nanti akan saya bantu bacakan satu persatu. Atau jika ingin berdiskusi langsung bersama pemateri, boleh melakukan raise hand. Nanti akan saya sebutkan nama, kemudian boleh on kamera dan aktifkan mic-nya. Oke, tadi quotes-nya bagus banget ya Mbak. Earthquake don't kill us, but buildings do. Benar. Oke, teman-teman, kami tunggu ya untuk pertanyaannya. Boleh silakan ketik di kolom chat atau melakukan raise hand. Silakan untuk melakukan diskusi bersama Mbak Vera.
Jadi Mbak Vera, kira-kira kegiatan akhirnya ini apa selain sedang melanjutkan studi Mbak? Boleh cerita ke kami. Terus apa ya yang menjadi kendala gitu atau hal apa sih yang bikin Mbak tertarik banget nih tentang seismologi? Oke. Kalau kegiatan akhir-akhir ini kuliah ya pastinya. Terus juga sekarang masih continue meneliti yang Cianjur. Nah, yang sebelumnya itu kan site characterization ya di Cianjur menggunakan HVSR. Nah, yang sekarang ini mungkin fokus ke metode yang ambient noise tomografinya gitu. Tapi masih continue untuk itu. Terus kalau misalnya dibilang kendala, ya kendalanya itu paling struggle ini ya untuk memahami hal-hal baru gitu ya di seismologi seperti apa. Karena kan ini kita ngomongin gelombang ya. Jadi kalau menurut saya pribadi pun gelombang itu sangat rumit sekali gitu loh. Jadi itu mungkin kendalanya di situ gitu. Itu sih. Terus kalau ditanya kenapa tertarik dengan seismologi, sebelumnya mungkin di S1 juga ya, itu sudah memang di seismologi, tapi dulu fokusnya kepada tomografi yang biasa, tomografi waktu tunda. Jadi tertarik aja gitu loh belajar gempa bumi, karena kan di Indonesia ini sering banget gempa bumi, dan kebetulan juga saya berasal dari Simelu ya waktu itu, memang gempa Aceh 2004 itu kan apa ya, hiposenternya itu dekat sama rumah gitu loh. Jadi menarik gitu loh untuk dipelajari bagaimana sih sebenarnya. Oke Mbak Vera, semoga ini menjadi motivasi ya untuk kita-kita semua untuk mengikuti jejaknya Mbak Vera. Oke Mbak, ini ada pertanyaan dan raise hand. Kita mungkin ke pertanyaan dulu dari Mas Nazal. Saya bacakan, Ibu maaf saya izin bertanya, tadi dibahas bahwa ada dua metode seismik pasif yang berguna untuk karakterisasi tapak lokal, yaitu HVSR dan ANT. Apakah kedua metode tersebut bisa dikombinasikan? Jika bisa, kira-kira bagaimana gambarannya ya Bu? Silakan Mbak. Oke, ini langsung dijawab berarti ya Mbak ya. Oke, terima kasih Nazal, pertanyaannya luar biasa ya Nazal. Jadi ya sebenarnya tadi kalau kita ngomongin metode seismologi itu kan ya ada yang pasif ya, seperti yang disebut sama Nazal tadi, itu ada yang HVSR, ada yang ANT. Bedanya apa? Nah, sama-sama menggunakan noise gitu loh, sama-sama menggunakan ambient noise. Cuman kalau HVSR ini luasannya bisa menggunakan earthquake juga ya. Nah, bedanya ya kalau kita lihat dari segi metodenya, kalau HVSR ini dia langsung nih kepada si apa namanya si komponen. Jadi nanti kita langsung membandingkan komponen dari mikrotremornya sehingga didapatkan seperti tadi ya. Nah, pertanyaan dari Nazal tadi itu apakah kedua metode ini bisa dikombinasikan? Jawabannya bisa. Jadi sebenarnya saya juga lagi mencoba untuk mengombinasikan kedua metode ini. Cuman mungkin yang menjadi struggle-nya adalah dia kalau yang HVSN ini kan dia sangat shallow ya, bisa mungkin mencapai under 1 kilo lah, under 1 kilometer. Sedangkan kalau ANT ini kan dia depends ya. Tapi kebanyakan dari yang saya baca itu tuh biasanya dia tuh ranknya tuh kilometeran gitu loh. Nah, jadi ini itu bisa dikombinasikan nanti tergantung dari apa ya namanya dari lokasi dari penelitian yang kamu pengen jalankan itu seperti apa gitu. Kalau misalnya nanti kamu mau melihat struktur amplifikasinya gitu, nanti bisa dikombinasikan juga dengan ANT yang mana nanti hasilnya itu kan lebih dalam gitu. Jadi ini bisa sangat dikombinasikan seperti yang saya lakukan sekarang. Jadi dikombinasikan di Cianjur itu ngelihat potensi kerusakannya seperti apa dengan menggunakan HVSR, kemudian untuk melihat untuk mengkonfirm adanya si source ataupun patahan tadi itu bisa menggunakan ANT karena kan penelitian di Cianjur itu masih menggunakan apa based on event ya ataupun dari source-nya gitu. Kalau kita lihat penelitian Pak Pepen Supendi, Pak Zulfakriza, Pak Endra Gunawan gitu kan. Jadi itu belum ada kayak semacam tomografinya gitu loh untuk melihat apakah itu patahannya itu benar konjugat atau enggak. Jadi dua-duanya itu bisa dikombinasikan, tapi dengan tujuan yang berbeda. Kalau misalnya untuk mengombinasikan gambarannya ya secara look vertikalnya ya itu mungkin agak sedikit sulit, tapi kalau misalnya untuk penggunaannya, untuk tujuannya itu bisa dikombinasikan. Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vera. Mungkin kita langsung lanjut ke Mas Adi Surya Putra. Boleh silakan on mic dan on kameranya, Mas. Halo, makasih banyak. Halo, apa kabar Vera? Bagus banget ya Halo, Mas. presentasinya. Halo Mas Ade. Ikutin nih. Halo.
yang mau nanya sih penasaran tadi kamu jelasinnya bagus banget. Terus pengen tanya nih lebih lanjut kalau sebenarnya kan ngerjain Cianjur ya. Cianjur itu kan sebenarnya waktu gempa itu terjadi kan daerahnya kan yang terdampak cukup rusak itu di daerah-daerah lereng ya. Iya, benar. Nah, dari HPSR yang kamu kerjain sebenarnya kayak gimana mengkaitkan gitu antara hasil HPSR yang menggunakan ANT itu dengan pengaruh dari kestabilan lereng di situ gitu. Karena waktu Hmm, kamu ngambil data, apa ada pengaruh nggak gitu? Lereng dengan tadi kan kamu bilang kedalamannya kan cukup dangkal, sedangkan kalau ada perbedaan tinggi permukaan dengan sedimentasi yang ada di dasarnya gitu, yang juga jadi sumber gempanya. Nah itu menurutmu gimana gitu hasil dari penelitianmu dalam metain itu? Mungkin itu, oke. makasih banyak atas Terima kesempatannya. kasih Mas Ade. Oke, ini langsung dijawab aja, Mbak Aisyah. Oke. Jadi ya mungkin lebih fokus ke HVSR kali ya Mas, soalnya yang ANT itu masih kontinu, jadi juga belum sampai ke pemetaan tomografinya. Jadi kalau misalnya di ANT ya benar ya, di area kalau tidak salah ya kita lihat petanya itu di sekitar area Cugenang. Memang ada longsoran yang terjadi, ada landslide di situ. Kebetulan saya juga waktu itu survei lapangan, jadi memang, tapi waktu itu sudah tidak langsung dari gempa itu langsung disurvei ya, jadi sudah ada vegetasi juga yang tumbuh di situ. Nah, jadi kalau misalnya kita kaitkan ya dengan hasil HVSR tadi, kan kita menghasilkan parameter yang cukup common ya, ada F0 dan ada A0-nya gitu. Nah, ini bisa dilihat lebih khususnya di bagian A0-nya ataupun amplifikasi ya kita lihat. Nah, di mana sebenarnya ada nggak sih pengaruh amplifikasi tadi itu dengan si lereng tadi? Jawabannya tuh ada. Nah, yang saya dapatkan dari penelitian ini, nah ini mungkin bisa dilihat ya. Jadi titik-titik yang warna ungu ini adalah kerusakan dari BNPB. Itu bukan cuma kerusakan rumah, tapi juga ada beberapa koordinat dari landslide tadi itu yang saya coba masukkan ke dalam. Landslide itu kalau tidak salah tuh berada di sini, Mas, di daerah sini. Cuman dia nggak terlalu tepat ya dengan hasil apa namanya amplifikasinya, cuman dia berdekatan. Nah, jadi memang kalau kita lihat di daerah landslide tadi itu dia punya amplifikasi yang cukup tinggi gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya nanti mau dikaitkan dengan kestabilan lereng, nah ini kan balik lagi kepada kondisi si lereng tadi itu gitu loh. Apakah nanti dia itu tuh memang tidak densitasnya tidak terlalu rapat, apakah nanti kita bisa melihat dari segi batuannya yang punya pori-pori yang cukup ini yang tidak kuat, dan akhirnya ini bisa saja nih karena dia sudah mengalami amplifikasi yang cukup kencang, ditambah lagi dengan kondisi bawah permukaannya yang seperti itu tadi gitu loh. Mungkin dia juga apa sih namanya banyak airnya dan lain-lain segala macam. Nah, ini kan akhirnya mempengaruhi kestabilan lereng tadi. Cuman mungkin kalau di penelitian saya tidak langsung menyebut kestabilan lereng sih di situ. Mungkin lebih fokusnya kepada area yang punya amplifikasi tinggi. Jadi amplifikasi tinggi ini juga akhirnya ketika dia bukan berada di basin gitu loh, apalagi dia berada di permukaan yang cukup tinggi seperti gunung tadi, ini bisa saja sih menghasilkan landslide tadi gitu. Karena si tanah tadi itu dia tidak cukup untuk menahan getaran dari kuatnya gelombang tadi. Mungkin ini menarik sih Mas ya, bisa dimasukkan ke penelitian saya juga untuk meneliti lebih lanjut bagaimana landslide ini tadi akhirnya itu bisa apa yang namanya bisa longsor gitu loh, dalam artian kita lihat hubungannya dengan amplifikasi tadi itu. Jadi mungkin seperti itu Mas Ade dari penelitian HVSR cukup sampai di sini. Mungkin bisa dikaitkan dengan ANT, tapi kalau mungkin ANT dia agak sedikit dalam ya, mungkin fokusnya lebih ke rupture gitu. Seperti itu Mas Ade. Oke, kasih banyak Vera atas jawabannya. Terima kasih Mas Ade. Oke, terima kasih Mas Adi atas pertanyaan yang luar biasa. Ini Mbak kita lanjut ke Mbak Siti. Izin bertanya Mbak, seberapa sensitif hasil HVSR ini terhadap noise seperti lalu lintas, mesin, atau aktivitas industri? Kemudian kalau mau dispesifikan studinya, kira-kira ini bisa ke bagian mana ya Mbak? Oke, silakan Mbak Vera. Oke, terima kasih Sitis atas pertanyaannya. Ini menarik ya. Jadi seberapa sensitif hasil HVSR kalau kita misalnya ngerekamnya di daerah-daerah yang cukup ramai ya. Kebetulan saya waktu itu tuh pernah apa namanya mengalami kendala juga nih di sini nih. Jadi ketika misalnya kita tidak menaruh alat tadi sesuai dengan petunjuk, kalau teman-teman baca ya pedomannya saya same gitu kan, ya nanti kita akan menemukan struggle-struggle seperti ini. Jadi dia cukup sensitif, ini tergantung alatnya juga ya Mbak Siti ya. Tapi secara umum kalau misalnya kita ingin melihat kurva yang baik ya kita harus menentukan tempatnya yang baik juga gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya nanti
misalnya Mbak Siti nih melakukan pengukuran gitu di area tertentu yang dekat lalu lintas atau dekat pabrik yang seperti saya sebutkan di awal, ya itu dia akan sangat berpengaruh dan akan sangat sensitif. Ini kelihatannya di mana? Kelihatannya nanti di kurva. Jadi kurva H per V itu kalau misalnya dia nanti mengandung informasi yang sama, dia akan menunjukkan pola apa ya, pola seperti ini tadi ya, seperti gambar di sini nih. Dia akan menunjukkan kurva yang cukup jelas. Jadi kita bisa tahu nih puncaknya seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya nanti kita nggak menemukan puncak yang jelas, kemudian dia bisa jadi double peak, double puncak gitu, atau mungkin dia broad peak ya, tidak sama bentuknya. Nah, itu akhirnya kita bisa melihat ternyata sangat sensitif gitu loh ketika kita mengukur apa sih namanya, mengukur getaran tadi di tempat yang sebenarnya nggak sesuai gitu loh. Jadi ini harus berhati-hati. Nah, ini mungkin kenapa aku bilang ya, saya bilang di awal juga tadi itu perekamannya kan dia minimal 30 menit ya. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, misal nih Mbak Siti meninggalkan alatnya semalaman, kan kita nanti bisa memilih tuh ada area-area yang tenang di malam hari gitu loh. Misalnya kayak ada waktu-waktu yang tenang di malam hari itu juga bisa dipilih dari situ. Nah, contohnya ada nggak Mbak ini? Ada. Contohnya ini, contohnya di stasiun CF60 ini punya Cianjur juga ya. Nah, ini agak sedikit bingung kenapa kita bisa melihat peaknya itu sangat banyak ya. Ada yang di sini, ada yang di sini, terus juga ada yang di sini. Ini mau milihnya seperti apa? Karena kita harus memilih satu peak untuk F0 dan A0-nya gitu kan. Nah, ini cukup tricky kalau misalnya kita nggak punya data lapangan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau mencoba mengukur di lapangan, itu usahakan ada logbooknya, ada fotonya seperti apa, kondisi lingkungannya seperti apa, itu harus diperhatikan. Nah, kenapa Mbak Vera tahu nih ada peaknya tuh yang ini yang benar gitu? Nah, ini banyak pertimbangan karena nanti kita bisa melihat kestabilan dari standar deviasinya itu mungkin di pengolahan ya, dari segi pengolahan, terus juga stasiun-stasiun yang berdekatan, nanti itu apakah dia menghasilkan F0 yang sama atau enggak, itu juga sebenarnya bisa kita menjadikan acuan untuk itu. Nah, ini tapi tricky kalau misalnya teman-teman ngelihat yang sudah terlalu sangat jelek itu tuh bisa dibuang aja gitu ya. Nah, terkait broad peak juga biasanya kalau daerah-daerah yang punya lalu lintasnya tinggi, terus juga kayak gedung-gedungnya cukup. Biasanya kalau gedung-gedung tinggi juga mempengaruhi, yaitu ketika misalnya ada angin gitu kan, gedungnya bergoyang itu juga akhirnya mempengaruhi si tanah tadi. Hasilnya tuh kayak broad peak. Jadi broad peak itu teman-teman bisa ngelihat puncaknya tapi agak lebar, terus juga window-nya itu nggak sama. Itu broad peak. Jadi sangat sensitif ini Mbak Siti kalau misalnya kita tidak memperhatikan, tidak mengetahui bagaimana sih sebenarnya kita memperlakukan si alat tadi. Mungkin kalau Mbak Siti tertarik dengan ini, boleh nanti dicek-cek lagi ya, standar Sesame 2004, boleh ada di Google kalau mau di-download. Nah, ini kalau pertanyaan lagi, kemudian kalau mau dispesifikasikan studinya, kira-kira ini bisa ke bagian yang mana? Ini mungkin pertanyaannya eh, apa ya? Kalau misalnya Mbak mau ngambil studi HVSR gitu. Jadi kalau misalnya mau dispesifikan studinya, ya kita bisa fokus kepada set characterization tadi. Kalau misalnya Mbak nanti mau melanjutkan studi atau apa, itu nanti bisa fokus kepada apa ya namanya? Kita bisa fokus kepada seismological yang di bagian engineeringnya, atau mungkin kita fokus kepada ambient noise-nya seperti itu untuk pertanyaan Mbak Siti. Oke, Gitu terima kasih Mbak Mbak Aisyah. Vera. Terima kasih juga Mbak Siti atas pertanyaannya. Semoga diterima dengan baik jawaban dari Mbak Vera. Baik Mbak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, izinkan saya reminder terhadap peserta agar mengisi link absensi dan evaluasi dari tim Petrogan yang telah dikirimkan via chat. Karena link ini akan berhubungan dengan e-certificate, jadi tolong diisi dengan seksama. Oke, lanjut. Kita ke pertanyaan Mas Theo Andreas. Ibu izin bertanya, kita tahu kondisi geologi di Indonesia cukup kompleks dan pastinya di tiap daerah punya karakteristik yang berbeda. Apakah metode site characterization yang ada sekarang sudah cukup akurat untuk diterapkan di semua wilayah atau masih perlu disesuaikan lagi dengan kondisi lokal masing-masing daerah? Terima kasih Mas Oke. Theo, silakan Mbak Vera. Terima kasih Mas Theo, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi, apakah metode ini bisa ya kita pakai gitu loh untuk semua wilayah? Karena kan kalau kita lihat Indonesia cukup kompleks ya, benar. Dari segi tektoniknya, geologinya itu cukup kompleks. Nah, kalau metode site characterization tadi kan sebenarnya ada banyak ya. Bukan cuma HVSR, karena kita mungkin ngebahasnya shallow hari ini, terkait juga mungkin side effect, kemudian juga ketebalan sedimen, dan itu tuh bisa dipakai nih. Nah, jawabannya mungkin yang lebih secara ringkasnya kita tergantung. Maksudnya kalau mungkin Mas Theo nanti mau menggunakan metode site characterization HVSR, itu mungkin lebih kepada
ini tadi ya, kalau kita mau fokus kepada amplifikasinya, F0-nya, yang mungkin kalau mau fokus kepada pemodelan yang dangkal, itu bisa aja dipakai metode ini. Tapi kalau misalnya nanti Mas Theo mau fokus kepada hal-hal yang lebih kompleks gitu, itu kita bisa menggunakan metode-metode yang lain seperti ANT gitu, atau mungkin metode tomografi yang waktu tunda, atau mungkin metode-metode geofisika yang lain gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari apa yang ingin kita dapatkan informasinya gitu. Kalau misalnya nanti mau ngelihat seperti yang contoh kasusnya gempa Cianjur tadi yang dia sifatnya merusak, terus nanti mau ngelihat nih kira-kira ada nggak sih faktor dari side effect-nya dari sedimennya gitu. Boleh-boleh aja gitu loh kita menggunakan HVSR tadi. Kita juga bisa menggunakan microtremor HVSR atau mungkin kita bisa menggunakan earthquake HVSR-nya itu juga ada. Jadi itu sebenarnya kalau kita tanya, kalau dibilang apakah metode set characterization yang sekarang itu sudah cukup akurat diterapkan di semua wilayah, ya untuk metode itu dikatakan akurat atau enggak ya balik lagi kita juga harus mengkonfirmasi dengan data-data yang ada. Misal kayak tadi kita ngomongin gempa Cianjur, itu kan akhirnya pada akhirnya dikonfirmasi dengan data kerusakan kan. Jadi mau melihat akuratnya atau enggak, yaitu bisa tergantung dari segi pengolahan, kemudian juga pengambilan data, bahkan sampai ada metode-metode yang mendukung untuk kajian ini dikatakan sebenarnya sudah benar atau belum gitu. Karena ya kalau kita lihat ya kayak semacam geofisika atau seismologis ini ya kita kan selalu berbicara bahwa permukaan berdasarkan apa ya namanya kayak parameter-parameter fisiknya bumi. Artinya kan kita secara nggak langsung tuh kita nebak juga ya. Oh kayaknya di bawah permukaan ini tuh ada ini deh. Karena kenapa? Karena saya ngelihat nih velocity atau kecepatan gelombangnya sekian gitu. Tapi kan kita nggak bisa langsung kayak oh di bawah ini tuh kalau kecepatannya cepat, kemungkinan batuannya A ya, kan nggak bisa seperti itu. Artinya kita juga perlu data pendukung, entah itu dari geologi, data bor, gitu. Kita juga akhirnya bisa mengkonfirmasi dengan data kerusakan tadi. Makanya kenapa metode-metode geofisika ini bisa dikatakan akurat kalau kita tadi bisa mengkombinasikan semua apa namanya data-data yang sudah ada seperti itu. Gitu. Jadi juga untuk Mas Teo ya itu juga bisa disesuaikan dengan keperluan kita dan juga mungkin lokasi dari masing-masing daerah seperti apa. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Vera. Kita langsung lanjut ke pertanyaan Mas Melsano ya Mbak. Oke. Ya, pertanyaan adalah Mbak pengen tanya, apakah ANT dapat dikombinasikan dengan metode gaya berat dalam mendelineasi struktur sesar dengan tujuan untuk mitigasi bencana gempa bumi, ataukah HVSR lebih direkomendasikan untuk digabungkan dengan gaya berat, Pak? Oke, Oke. silakan Mbak Vera. Ini Terima menarik kasih, nih. Mas. Oke, terima kasih Mas Melsano ya. Jadi ya sebenarnya kalau kita melakukan pendekatan multimeter ini bagus ya, tapi juga seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, ya kita memang harus tahu tujuan kita mau ngapain. Nah, kalau misalnya dalam kasus yang ditanyakan Mas Melsano, apakah ANT ini bisa dikombinasikan dengan gaya berat? Jawabannya bisa gitu loh. Jadi kan gaya berat tuh punya parameter sendiri ya ketika pengukuran ini ya. Kita mengukur density gitu loh, kita mengukur gravitasi dari bumi gitu. Itu bisa aja kita apa namanya kita kombinasikan apalagi kalau misalnya kita melakukan pemodelan terhadap gravitasi tadi itu metode gaya berat ya itu kita bisa melihat nanti struktur sesarnya gitu loh apalagi kalau kita ngomongin delineasi struktur gitu nah kalau misalnya apakah ini nanti bisa dikombinasikan dengan ANT bisa karena ANT itu juga beberapa studi itu mereka ada yang fokus kepada delineasi struktur jadi misalnya langsung kelihatan ada kontras di bawahnya misalnya nilai VS-nya rendah tinggi oh kemungkinan tuh ada struktur di bawah. Nah, ini bisa dikombinasikan gitu loh, bisa kita kombinasikan, kita layering, kita kombinasikan gitu dengan dari gaya berat tadi, dari data gaya berat. Nah, tapi kalau misalnya untuk HVSR, apakah ini direkomendasikan gitu digabung dengan gaya berat? Ya tergantung tujuan. Tapi kalau misalnya untuk delineasi struktur, biasanya HVSR itu kalau misalnya pernah membaca penelitiannya Kang ya dari Korea, itu basicnya di Korea, Korea Selatan. Nah, itu tuh menunjukkan sebenarnya HVSR ini juga bisa tahu untuk mendelinasi struktur, tapi dia mungkin memang tidak sedalam itu gitu. Paling mungkin kalau mau melihat delineasi struktur sedimen yang dangkal, itu kita bisa menggunakan HVSR ini tadi gitu. Nah, jadi itu bisa aja. Nah, mungkin tapi kekurangannya itu adalah kita tidak bisa melihat kalau misalnya ada strukturnya itu yang sifatnya itu transform ya atau kayak mungkin dia tidak turun, tidak naik gitu loh. Jadi patahan kalau misalnya patahan turun atau naik kan mungkin langsung kelihatan ya secara vertikalnya kalau kita ngomongin pemodelan. Tapi kalau misalnya yang tidak seperti itu mungkin akan sedikit susah untuk terdetek di HVSR. Nah, karena HVSR ini juga dia menggunakan pendekatan uh, interpolate ya, kita menggunakan sudut kalau kita mau 3D-nya ya, sudut interpolate 3D itu juga sebenarnya
bisa bias kalau datanya itu juga tidak sesuai kita olah gitu atau tidak banyak gitu. Nah, ini juga akhirnya tergantung tujuan. Kalau misalnya nanti Mas Melsano nih mau melakukan penelitian multimetode, boleh digabungin semuanya ini, tapi mungkin dalam bagian HVSR itu bisa dilakukan untuk mikrozonasi atau pembagian kelas-kelasnya gitu. Jadi bisa aja digunakan, cuman ya tergantung dari konteks kita nanti mau ngapain nih gitu. Gitu, Mbak Aisyah. Oke, terima kasih Mbak Vera. Apakah dari teman-teman ada yang ingin berdiskusi lagi? Kebetulan kita masih ada waktu sampai kira-kira 10 menit lagi. Mungkin bisa 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan lagi kita berdiskusi bersama. Oke, ini ada langsung dari Mbak Ica. Ingin bertanya, Mbak, apakah ada proses quality control dan quality assurance yang diterapkan agar dataset characterization tetap valid sebelum digunakan sebagai dasar desain, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Ica. Oke, terima kasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Ini menarik ya. Apakah kita nanti akan ngomongin quality control atau quality assurance-nya? Ya itu memang sudah dipersiapkan dari awal ya. Jadi seperti yang pertanyaan di awal tadi ya, pertanyaan di awal di mana tadi kalau kita melakukan pengukuran itu seperti apa itu sudah dipersiapkan di awal. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti mau melakukan ini ya, melakukan pengukuran site characterization khususnya menggunakan HVSR, ya dari awal kita tuh sudah memperhatikan kira-kira tempat pengukurannya seperti apa. Ini sudah termasuk quality control ya, supaya nanti kita mendapatkan data yang baik gitu ya. Jadi kita menghindari kayak tadi ya, misalnya kita memasang alat di area yang cukup ramai gitu, atau mungkin yang gedung-gedungnya tinggi gitu, atau yang dekat sama pabrik gitu. Itu akhirnya kita sudah mengkisi dari situ dulu, kita melakukan kisi. Kemudian itu kalau misalnya mau membaca lebih lanjut ya seperti yang sudah saya sebutkan di awal ada standarnya di Sesame ya 2004 boleh dicek di situ ada berbagai macam kisinya di situ nanti kita juga bisa akhirnya menempatkan alatnya seperti apa gitu. Dan ini nanti berpengaruh gitu loh sama data yang kita lakukan itu dari segi apa namanya dari segi awal ya untuk melakukan survei gitu. Terus yang kedua adalah ketika kita ingin memilih kurva gitu. Jadi kan kurva itu kan nggak serta-merta kita langsung, oh oke udah muncul nih kurvanya langsung diambil gitu untuk pengolahan selanjutnya. Enggak juga. Tapi nanti kita bakal lakukan kisi juga. Nah kisinya itu juga ada di standar Sesame ya. Nanti kita lihat, oh ternyata misal untuk melihat puncak yang jelas itu kan harus satu puncak gitu loh. Tapi kalau misalnya ada puncak-puncak yang lain itu kita bisa lakukan kisi berdasarkan standar Sesame tadi. Entah kita melihat standar deviasinya atau kita melihat dari apa namanya kerapatan dari window wing-nya dan lain-lain sebagainya. Nah, itu merupakan bentuk kisi. Jadi ini sangat perlu untuk dilakukan gitu loh. Dari awal, dari kita melakukan survei, kemudian akhirnya itu nanti bisa digunakan valid gitu loh sebelum kita menggunakan dasar untuk desain gitu. Jadi banyak ya faktor-faktornya ini juga harus diperhatikan gitu loh. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti mau ke lapangan pun yang seperti sudah saya sebutkan di awal, ya kita harus ada logbook gitu. Logbook itu foto utara, selatan gitu. Utara, selatan, barat, timur tuh harus difoto. Itu kira-kira sekitarnya seperti apa gitu kan. Bahkan kayak kita juga pada akhir nih harus mengenal alat gitu, mengenal alat, kemudian juga bagaimana kita apa ya fokus kepada uh, perawatan alat dan lain sebagainya itu juga akhirnya menjadi pertimbangan ketika kita ingin melakukan agar data kita itu juga sebagai apa namanya sebagai menjadi hal yang menjadi yang baik gitu loh sebelum kita lakukan pengolahan yang lebih lanjut seperti itu. Jadi semuanya harus difokuskan kepada kita harus fokus dari awal untuk isinya. Begitu juga quality assurance-nya ya. Jadi memang harus dari awal gitu. Nah, jadi seperti itu untuk pertanyaan Mbak Ica. Oke, terima kasih Mbak Vera. Semoga jawaban dari Mbak Vera bisa diterima dengan baik oleh Mbak Ica. Hmm, apakah ada lagi dari teman-teman yang ingin berdiskusi? Boleh silakan ketik di kolom chat atau boleh langsung menggunakan fitur raise hand. Oke Mbak, ini ada tanya lanjutan dari Mbak Ica. Kalau misal tempat yang mau kita data tapi sangat noise itu gimana ya Mbak? Terus untuk pengolahan datanya kalau mau belajar apakah ada saran Mbak? Mungkin platform atau semacamnya. Wah ini kayaknya agak terspill sedikit ya. Iya, Agenda kita ke depannya. Silakan oke. Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ica pertanyaan lanjutannya. Jadi sebenarnya
kalau kita misalnya nih nggak ada tempat lagi, kita mau mengukur di kota, kan itu misalnya kita nggak bisa milih ya, kayak ya udah gitu kan. Nggak bisa mencari tempat yang cukup sepi misalnya. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti itu, ya tetap bisa dilakukan pengukuran, tapi nanti kita akan mempertimbangkan banyak hal di situ. Nah, yang pertama mungkin kalau misalnya daerahnya itu perkotaan yang sangat padat lalu lintas, ya udah berarti kita nanti cukup untuk memanjangkan durasi perekamannya saja. Jadi karena kan misal aktivitas seperti itu kan yang mungkin akan ramai di beberapa waktu saja ya. Jadi kalau kita taruh alatnya mungkin kita tinggalin sehari 2 hari gitu. Boleh-boleh aja gitu. Nanti kita bisa langsung milih karena kan tadi di proses pengolahan tadi itu ada window-windownya kan. Jadi nanti mungkin Mbak Ica kalau misalnya nanti lagi proses pengolahan HVSR ini, Mbak Ica nanti pilih nih dari perekaman tadi, dari 3 komponen tadi itu pilih kira-kira yang paling stabil ambient noise-nya itu yang mana. Jadi noise-noise yang besar itu juga bisa akhirnya dibuang gitu loh. Kita bisa melakukan manual picking ya kalau kita bilang manual manual untuk memilih window-nya itu gitu. Jadi bisa kita gunakan hal seperti itu. Itu kalau misalnya sudah tidak ada tempat sepi lagi ya untuk merekam gitu. Nah, yang kedua itu adalah kita harus tahu kondisinya itu seperti apa, dicatat gitu loh. Misal kalau misalnya Mbak Ica tuh memang apa namanya memang mau untuk lebih detail, kita bisa catat oh ternyata misalnya di jam segini sampai segini nih aktivitasnya ini gitu. Jadi akhirnya kita bisa milih tuh kan itu masih time series ya. Data awal tuh masih time series. Kita bisa milih oh ternyata di jam segini sampai segini itu kemungkinan ada orang misalnya parade gitu misalnya gitu. Jadi kita bisa langsung cut gitu. Oh oke jam segini kita nggak akan bakal saya ambil datanya gitu. Jadi kita bisa ngambil noise-nya yang sesuai gitu. Jadi tetap bisa melakukan pengukuran tapi ya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu. Terus kalau misalnya kita mau melakukan pengolahan data, belajar adakah saran gitu loh. Kalau saya pribadi belajarnya dari jurnal-jurnal yang lagi update aja Mbak. Kalau misalnya nanti Mbak mau fokus misalnya mau belajar HVSR dengan lokasi yang seperti ini atau lokasi yang seperti ini, itu coba Mbak cari keywordnya untuk jurnal-jurnal ataupun paper-paper yang update gitu terkait HVSR. Jadi boleh dilihat bagaimana mereka sedang melakukan update dari penelitiannya gitu. Atau kalau misalnya fokusnya pengolahan ya, kalau pengolahan data, Mbak mungkin nanti bisa apa ya, bisa belajar, saya kembalikan ke Mbak Isya, nanti mungkin kita dari Petrogen ada mau buat workshop mungkin ya. Jadi seperti itu untuk Mbak Ica. Oke, kebetulan sekali yang Mbak dibahas oleh Mbak Ica. Nanti di akhir sesi akan kami spill sedikit agenda kita ke depannya. Oke, kita lanjut ke Mas Ade. Jika dua lokasi memiliki nilai amplifikasi yang sama tetapi frekuensi dominan yang berbeda, apakah tingkat risikonya juga sama? Oke, silakan Mbak Vera. Oke, terima kasih Mas Ade. Ya ini menarik ya. Ini seperti sidang ya ini pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita lihat, misal di amplifikasinya itu tuh punya potensi yang sama, tapi dari F0-nya beda. Nah, jadi mungkin yang menjadi salah kaprahnya orang-orang yang belajar HVSR ini tuh langsung menghubungkan nih. Kalau misalnya F0-nya segini, berarti amplifikasinya harusnya kayak gini. Misalnya frekuensi dominannya itu tinggi, kemungkinan amplifikasinya rendah gitu. Yaitu secara teorikal gelombangnya benar, tapi kita biasanya nggak punya hubungan khusus untuk F0 dan A0 ini tadi. Secara matematisnya ya, jadi makanya kenapa bisa-bisa aja kalau kita lihat itu misal nih di satu daerah itu tuh di beberapa daerah ya misalnya ada F0-nya itu tuh beda, frekuensi dominannya itu beda, tapi amplifikasinya juga tinggi. Ini juga bisa dilihat dari apa ya kita bilangnya berbagai macam faktor sebenarnya. Bisa aja di daerah tersebut tadi itu terekam F0-nya tinggi. em, yang saya lihat ya dari data, ada beberapa itu memang yang F0-nya tinggi, tapi misalnya amplifikasinya juga tinggi, tapi itu jarang sih terjadi gitu. Nah, jadi sebenarnya bisa-bisa aja terjadi dari tergantung kondisi geologinya, karena memang F0 dan A0 ini mereka nggak punya hubungan khusus secara matematis, tapi ini jarang terjadi gitu loh. Biasanya F0 dan A0 itu ya memang mereka akan saling apa ya, walaupun tidak secara matematis itu apa namanya berhubungan, tapi kan kita bisa ngelihat kalau misalnya F0 tinggi, ini kan dia berhubungan dengan batuan yang cukup keras. Jadi kalau misalnya F0 tinggi, dia biasanya daerah situ tuh punya batuan cukup keras atau cukup padat, kemudian akhirnya kan itu tidak menimbulkan amplifikasi gitu. Tapi beda cerita kalau misalnya nanti ada ada sedimen di atasnya yang tipis gitu. Itu juga sebenarnya bisa ada nilai amplifikasi, tapi rendah biasanya. Nah, jadi mungkin hubungannya dari segi itu, dari segi batuannya gitu. Kalau misalnya F0-nya tinggi, ya kemungkinan amplifikasinya rendah. Kenapa? Karena batuannya keras gitu. Tapi kalau misalnya nanti F0-nya itu apa namanya terendah, itu kemungkinan amplifikasinya tinggi.
mungkin aja ada ketebalan, ada sedimen yang ada di situ. Jadi walaupun apa ya, keduanya itu tuh tidak berhubungan secara matematis, tapi mungkin dari segi teorinya itu tuh ya mereka memiliki hubungan. Tapi kalau misalnya uh, berbeda, apakah tingkat risikonya juga sama? Ini kan kembali ke pertanyaan Mas Ade tadi. Bisa aja sama gitu. Tapi kalau misalnya dari penelitian-penelitian HVSL yang sudah dikerjakan ya, biasanya mereka kan fokus kepada nolnya atau amplifikasi. Jadi kalau misalnya ada amplifikasi yang tinggi di daerah situ gitu loh, even dia F0-nya itu rendah juga, itu juga bisa memunculkan risiko yang sama. Tapi mungkin kalau misalnya nanti F0-nya tinggi, misalnya amplifikasinya tinggi, F0-nya tinggi, itu mungkin boleh dicek pengolahan datanya juga sih gitu. Jadi ada beberapa faktor-faktor seperti itu. Jadi tetap aja kalau misalnya amplifikasi yang tinggi, kemungkinan dia bisa menghasilkan risiko yang sama, even kita ngomongin F0-nya itu berbeda gitu. Seperti itu mungkin jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Vera. Semoga penjelasan dari Mbak Vera bisa diterima baik oleh Mas Ade. Teman-teman, apakah ada lagi yang ingin berdiskusi? Mungkin satu pertanyaan lagi. Iya, materi akan di-share, Mas. Boleh dicek di bagian absensi evaluasi, itu akan ada link. Nanti kami akan kirim lewat email dan sebagainya. Akan di-share video record dan materi PPT dari Mbak Vera juga akan di-share. Kami juga ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman meluangkan waktunya agar mengisi link presensi yang sudah dikirimkan oleh tim kami di via chat. Boleh segera diisi sebelum kita melakukan penutupan. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin berdiskusi. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya-tanya, terima kasih atas pertanyaan dan antusiasmenya teman-teman semua. Sebelum kita menuju penutupan, kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan untuk teman-teman mengaktifkan kameranya dan memberikan senyuman yang terbaik. Ya, oke, dari tadi soalnya no face ya, jadi mau kenalan nih, mau lihat siapa aja sih peserta hari ini. Oke. Teman-teman masih masih banyak nih kayaknya yang belum on cam. Atau gimana Mbak Safira, kita langsung take foto aja. Ya. Oke, hitungan ketiga, tolong senyum yang paling manis ya. Oke, siap semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, kita take sekali lagi. Boleh gaya bebas, kiss atau gimana? Pakai gaya terimut. Oke, hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-temannya. Sebelum kita menutup acara hari ini, kami ingin menyampaikan informasi menarik terkait agenda kita ke depannya. Petrogenesia akan mengadakan workshop lanjutan terkait HVSR bersama Kak Vera Gusyifa lagi, yang direncanakan akan dilaksanakan di akhir bulan ini, tepatnya pada tanggal 29 sampai 30 Juli. Um, Mbak Safira boleh tampilkan flyernya? Oke, ya ini dia. Dengan tema HVSR Based Characterization, Data Processing, and 1D Inversion Using Diopsi and Infer. Jadi untuk teman-teman yang ingin memperdalam materi secara praktikal dan hands-on, jangan sampai kelewatan dan pantau terus IG Petrogen. Akhir kata dari saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Vera Gusyifa selaku narasumber, perwakilan Petrogenesia, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke depannya.
Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di workshop selanjutnya, teman-teman. Terima Terima kasih, kasih Mbak. Mbak Vera. Terima kasih Mbak. Terima kasih, Mbak Vera. Terima kasih Mbak Ais. Terima kasih Mbak Vera.